Setelah mengaku mualaf, aktivis media sosial Ferdinand Hutahean mengancam balik para pelapornya karena menurutnya para pelapornya lah yang berbuat gaduh. Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum Ferdinand Hutahean, Zakir Rashidin, dan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Selamat sore Bang Zakir dan Pak Haris. Selamat Selamat sore. sore Mas Davi. Baik, sebelum Selamat saya sore. ke Bang Haris, saya ingin ke Bang Zakir terlebih dahulu. Besok rencananya apakah akan hadir memenuhi panggilan polisi? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh klien kami, Pak Ferdinand, bahwa beliau kooperatif ya, dengan proses hukum yang berjalan di Barreskrim. Semua bukti-bukti yang kemudian dengan bukti tersebut, kenapa beliau menyampaikan atau memposting kalimat-kalimat itu juga nanti akan diserahkan. Paling tidak dengan bukti-bukti itu bisa membuat terang sebuah peristiwa. Jadi apa yang dituduhkan atau apa yang dilaporkan oleh saudara Haris ini juga nanti akan kita buktikan ya, bahwa memang tidak seperti yang ditafsirkan atau tidak seperti yang dipahami oleh saudara Haris ini. Jadi itu yang nanti kita akan sampaikan dalam proses hukum besok. Bukti-bukti apa saja yang rencananya akan dibawa besok? Ya, diantaranya bukti yang menunjukkan bahwa memang klien kami ini adalah seorang mu'alaf. Jadi pesan yang dia sampaikan dalam bentuk postingan itu adalah ekspresinya dia sebagai seorang muslim ya, bukan sebagai seorang non-muslim. Karena di banyak kesempatan ya saudara Haris ini seolah-olah membuat narasi klien kami ini non-muslim. Nah itulah yang kemudian kami sesalkan. Mestinya ditelusuri dulu, ya, didalami dulu. Kalau kita sebagai muslim kan ada mekanisme syariat yang kita kenal dengan tabayun. Nah, itulah yang kemudian harus kita lakukan supaya masalah postingan ini tidak kemudian menimbulkan kegaduhan. Karena kondisi negara saat ini kan kita sama-sama tahu bahwa memerlukan semangat, energi, kebersamaan untuk melawan COVID-19. Jangan kemudian hal-hal yang sifatnya sepele seperti ini kemudian hanya karena keseleo jari, lalu kemudian dianggap tanda kutip sebagai sumber kegaduhan. Padahal kan kalau kita mendalami, tidak harus seperti itu. Ya, saya tidak tahu motif Bang Haris ini apa. Baik. Bang Haris, langsung saja tanggapi. Tidak tahu motifnya apa, jangan-jangan Bang Haris seolah membuat narasi seakan-akan Ferdinand non-muslim. Silakan ditanggapi, Bang Haris. Aduh, Bung Zakir. Ini motif saya menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kebinekaan. Itu motif saya. Ya. Jadi masalah mu'alafnya Bung Ferdinand, ya, itu nggak ada masalah. Tidak ada di umat muslim pun membanding-bandingkan Allah satu dengan Allah yang lain, itu nggak ada ajaran itu. Ya. Yang kedua, saya tidak pernah mengatakan Bung Ferdinand ini non-muslim. Ya. Saya tidak pernah mengatakan Bung Ferdinand non-muslim. Ya, bahwa saya tidak tahu agama Bung Ferdinand ini, ya itu betul. Gitu. Jadi bahasa yang dikatakan oleh Bung Ferdinand di tweet dia, ya, kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Pertama, ya, itu kebohongan yang dilakukan oleh Bung Ferdinand yang diungkapkan di media sosial. Tidak pernah dalam satu kitab apapun, ya, kitab Al-Quran dan Injil, karena Allah itu tulisan ALLAH itu ada di Injil dan Al-Quran, ya, yang ada di Indonesia hari ini, tidak pernah dikatakan bahwa Allah itu lemah, ya, Allah itu pasti kuat. Kedua, ya, Allah itu tidak harus dibela. Baik. Nah, dikatakan di tweetnya Bung Ferdinand harus dibela. Ya. Terusnya yang kedua, ya, ada perbandingan yang dilakukan oleh Bung Ferdinand terhadap Allahmu dan Allahku. Baik. Ya. Baik. Bahwa Bung Ferdinand mengatakan Allahku itu adalah kuat, ya, luar biasa. Baik. Bang Haris, artinya meskipun Ferdinand sudah meminta maaf, ini apakah tidak ada efeknya? Ya kalau minta maaf kan kita maafkan. Berkali-kali saya bilang maafkan. Sekarang kan kalau emang semuanya bisa dimaafkan, ya udah keluarkan semua orang yang di penjara itu agar dimaafkan saja. Gitu loh. Kan hukum harus tegak dan adil. Baik. Jadi saya begini, ingin, ya silakan. Jadi begini, ini kan Bang Haris ini kan
kalau saya lihat kayak ada dendam pribadi begitu dengan klien kami ini kan. Kalau kita lihat ya, postingan-postingan Bang Haris ini kan ya mengganggu juga ya, mengganggu dan menimbulkan image seolah-olah Bang Haris ini punya masalah personal dengan klien kami. Saya kasih satu contoh ya. Di postingan Bang Haris beberapa hari yang lalu, tanggal 5 Januari, dia mengatakan seperti ini. Kau memang selalu buat gaduh. Ingat Ferdinand, jangan buat konflik SARA. Saya dan pemuda Indonesia akan berjuang untuk lo masuk penjara agar Indonesia damai. Ya kita coba analisa kalimat-kalimat itu. Baik. Kemudian yang kedua, sebentar saya luruskan dulu. Ini ada beberapa lagi nih. Silahkan kau Ferdinand laporkan saya dan DPP KNPI. Kau pikir saya takut? Sudah salah saja kau masih mengancam orang. Sadar kau Ferdinand. Nah, artinya apa? Kalau saya menyimpulkan ada dugaan ini masalah personal antara Bang dengan klien kami. Karena di tweet itu Bang Haris sudah menjelaskan bahwa sudah salah saja kau masih, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sejak kapan klien kami salah? Belum ada putusan pengadilan. Nah, tweet-tweet seperti inilah yang kemudian menurut saya bisa menjadi sumber kegaduhan. Nah, makanya sedang kami kaji, sedang kami amati. Kalau misalkan memang tweet seperti ini bisa memenuhi unsur pidana di dalam Undang-Undang ITE, juga bisa kami laporkan balik Bang Haris ini. Oke, laporkan balik. Laporkan balik. Bang Haris siap dilaporkan balik jika nanti dilaporkan balik oleh Ferdinand dan kawan-kawan? Saya sampai detik ini masih senyum, nggak pucet. Saya nggak mau minta maaf. Ya, karena satu ya, orang yang tidak salah tidak pernah meminta maaf. Itu yang harus diingat ya, Bung Jakir ya. Bahwa tweet yang saya lakukan ya, itu sudah menimbulkan kehebohan terlebih dahulu ya. Kehebohan terlebih dahulu, Bung Ferdinand itu jam 10.54 pagi men-tweet kata-kata tentang Allahmu dan Allahku itu. Ya. Jam 1 malam setelah heboh semua, baru saya berpikir untuk menyelamatkan seorang Ferdinand Huta Heian. Karena ini sudah menyangkut nama Allah. Kalau saya tidak laporkan pada esok harinya, ya pada siang harinya, kemungkinan akan timbul gejolak ya, karena sudah pernah masalah surat jadi begini saja, itu persepsi Bang Haris, itu persepsi satu-satu Bapak-bapak Bang Zakir nanti akan ada giliran Anda. Kalau dipotong saya stop ya. Tadi itu persepsi. Kamu nggak saya potong, kamu tidak saya potong ya. Ya silakan. Jadi pertama ya, bahwa saya melaporkan jam 1, jam setengah 2 lah, setengah 2 saya datangi Barreskrim ya, itu guna menyelamatkan seorang Ferdinand dari gejolak yang ada. Ya, masalah surat Al-Maidah di dalam Al-Quran saja itu sudah membuat gaduh Indonesia. Apalagi masalah Allah, masalah ketuhanan yang diungkit oleh Bung Ferdinand. Ini Bung Haris ini, Mas. Jadi itu. Bapak-bapak, izinkan saya bicara sebentar. Bapak-bapak, saya ingin menjaga diskusi kita tetap berada di koridor hukum, di perspektif hukum. Nah, saya ingin kembali ke Bang Zakir. Bang Zakir, jika nanti andai kata nanti status klien Anda dinaikkan sebagai sebagai tersangka, nanti apa upaya yang akan Anda lakukan? Saya lawyernya Bang Haris. Saya lawyer Bang Haris. Saya tadi diberitahu. Baik. Saya diberitahukan tadi. Baik, Bang Haris boleh ditahan sebentar, kita berikan kesempatan Bang Zakir. Satu-satu Bapak-bapak agar pemirsa juga mengerti. Silakan Bang Zakir, silakan. Pertama, ini Bang Haris ini sudah bicara tadi seolah-olah merendahkan profesi pengacara ya. Wah, saya bicara di sini dalam konteks. Saya ini sarjana hukum, sebentar. Mas. Saya sarjana hukum. Sebentar Bang Haris. Sebentar Bang Haris. Mas Jakir. Sebentar. Silakan Bang Zakir langsung saja. Bang Haris ditahan sebentar, nanti saya berikan kesempatan kepada Anda lagi Bang Haris. Sebentar saja, Bang Zakir. Saya bicara dalam konteks sebagai pengacara. Ya, saya bicara dalam konteks sebagai pengacara Ferdinand. Tadi saudara Haris ini mengatakan bahwa saya bukan level dia. Nah, saya tidak tahu parameternya apa begitu. Parameternya apa? Saya di sini bicara sebagai lawyer saudara Ferdinand. Kalau kemudian dia tidak dianggap selevel, saya tidak tahu parameternya apa. Karena saya profesional. Saya ingin bicara gitu loh. Saya ingin bicara kepada yang saya laporkan.
Saya ingin Sebentar, bicara Bang. Baik, kepada sebentar. Ferdinand, Bapak-bapak, kepada kalau pengacara. tidak satu persatu, Oh, nanti bisa. pemirsa tidak akan Saya mengerti. ini Bapak-bapak, sebagai lawyernya, satu-satu. saya Nggak bisa. Satu-satu. Sebentar, Baik, Bang sekarang Haris. giliran saya yang Nggak bertanya. bisa. Bang Zakir dan Bang Haris, saya ingin bertanya kembali kepada Bang Zakir. Ya. Jika nanti status klien Anda, andaikan katakanlah dinaikkan sebagai tersangka, upaya apa yang kemudian akan Anda lakukan selain mempidanakan balik atau mengancam melaporkan balik, Bang Haris? Yang pertama, saya tidak ingin berandai-andai ya, karena memang posisi lagi dalam proses. Jadi saya tidak ingin berandai-andai bahwa apakah nanti menjadi tersangka atau tidak. Saya tidak ingin berandai-andai karena memang proses hukum itu tidak bisa dipakai dengan kalimat kira-kira seperti itu. Kalau nanti seperti apa yang kita lakukan, kita tidak akan ke sana. Tetapi yang pasti, klien kami akan tetap ya kooperatif untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan ini. Itu. Kalaupun misalkan nanti setelah pemeriksaan, lalu kemudian dari tim hukum akan membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran misalkan, ya atau misalkan juga ada dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang bisa menimbulkan kegaduhan dan seterusnya, ini akan kita buatkan laporan. Artinya Anda sudah siap dengan bukti-bukti itu semua untuk melaporkan balik? Oh iya, pasti. Karena begini, di dalam hukum itu ada asas presumption of innocence, ada asas praduga tidak bersalah. Tetapi postingan yang disampaikan oleh saudara Haris ini, seolah-olah sudah menyimpulkan bahwa klien kami itu bersalah. Seperti postingan yang ada kami dapatkan gitu kan. Nah itu yang kemudian sedang kita kaji dari tim hukum. Meskipun saya tidak dianggap selevel oleh Bang Haris, tetapi dalam proses ini, kita akan juga harus buktikan bahwa apakah tulisan itu memenuhi unsur pidana atau tidak. Nanti kita akan lihat. Baik, jadi Anda ingin katakan bahwa justru postingan dari Bang Haris lah yang membuat gaduh? Saya tidak katakan seperti itu, tetapi ada beberapa postingan-postingan yang sedang kita kaji. Oke, yang saya sedang garis kita bawahi. kaji. Bang Haris, tanggapan Anda? Jadi dicek dulu ya, sebelum jam 1.54 itu tidak ada saya berpikir untuk melaporkan kalau itu tidak ada masalah oleh publik. Sebentar, sebenarnya postingan itu Bang Zakir ditahan. Bang Zakir ditahan. Ini kesempatannya Bang Haris. Silakan Bang Haris lanjutkan. Jangan saya bicara dengan pengacaranya, bicara dengan Ferdinand agar enak. Kalau ini kan pengacara dipotong kan gak enak. Saya pelapor dan terlapornya nggak ini. Baik, nah, silakan Bang Haris. Silakan Bang Haris lanjutkan. Diam, bisa saya bicara? Iya, silakan Bang Haris. Ini kesempatan Bang Haris. Silakan Bang Zakir ditahan. Jadi ya masalah tweet dari Ferdinand ini ya, ini kan sudah heboh sampai malam. Tagar tangkap Ferdinand itu sudah muncul di Twitter ya. Keonaran yang terjadi ya dari kasus yang lama saja dulu itu tidak langsung tiba-tiba keonaran. Ada konsolidasi yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa terhina. Nah, untuk menghindari agar tidak terjadi kegaduhan yang nyata, dan misalkan berupa aksi demo dan lain-lain, maka DPP KNPI berinisiatif melaporkan hal ini kepada polisi dan meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tenang ya, bahwa DPP KNPI sudah melaporkan hal ini. Tinggal masalah di kepolisian, apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Nah, ternyata kemarin pihak kepolisian pun dari Humas Polri sudah menyatakan bahwa ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, perhatikan ini ada unsur yang memenuhi dua alat bukti. Baik. Begitu loh, Mas. Baik. Nah, itu hari ini kita serahkan. Bang Zakir tidak jadi bisa. Saya menenangkan masyarakat. Saya menenangkan masyarakat agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saya ingin ke Bang Zakir. Bang Zakir, ternyata faktanya kasus ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Artinya memang polisi sudah mengantongi di situ ada indikasi pelanggaran. Nah, tanggapan Anda, Bang Zakir? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang klien kami kooperatif ya terhadap proses hukum yang berjalan itu. Dan kalaupun misalkan hari ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, saya kira tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena memang proses itu kita harus lewati dan kita harus jalani. Justru sebenarnya yang perlu menjadi pertanyaan kita adalah apakah misalkan kita punya semangat begitu untuk misalkan memenjarakan orang di situasi yang dimana beliau sudah menyampaikan permohonan maaf secara berkali-kali. Kan itu poinnya sebenarnya. Tapi kalau misalkan memang semangat Bang Haris seperti yang saya baca di postingannya akan mengirim orang ini ke penjara, ya saya juga kurang tahu sebenarnya motifnya apa. Itulah yang kemudian saya sampaikan di awal tadi, patut diduga ada masalah personal yang kita tidak tahu.
Karenanya mungkin penting juga untuk kita tabayunkan ini dengan Bang Haris biar clear kan. Oke, Kalau Bang oke. Haris berkenan. Oke, Bang Haris, kira-kira. penting juga ini untuk ditabayunkan, Bang Haris. Saya ini sebagai manusia, Mas, selalu memaafkan, ya. Sampai detik ini tidak ada saya berhubungan ya, dendam dengan Bung Ferdinand ini nggak ada. Masalah Bung Ferdinand mengkritik, saya balas kritik, itu kan nggak masalah. Saling berbalas kritik nggak masalah. Nah, hari ini yang kita lihat ini menimbulkan sesuatu yang tidak harus ya terjadi di Republik ini karena satu orang atau dua orang. Nah, karena satu orang ada berbuat seperti ini di jam 10.54 ya pagi, saat malamnya sudah heboh ya, sampai tagar tangkap Ferdinand dan lain-lain. Itu kan bukan saya yang menggerakkan, bahwa ini gerakan dari masyarakat media sosial. Nah, gerakan masyarakat media sosial ini jangan sampai menjadi gerakan yang nyata. Kalau gerakan nyata, berapa korban yang akan timbul karena masalah ini? Baik, jadi maksud Anda mencegah ini potensinya meluas kemana-mana dan menimbulkan konflik ya dengan laporan ini. Saya melihat ada potensi ini. Baik, Bang Haris sudah kami catat. Makanya saya laporkan kepada pihak polisi. Baik, Bang Haris sudah kami catat. Pak Zakir juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi Bang Zakir. Bang Haris juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore Bapak-Bapak.